Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak Ustadz sehat selalu, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berikan kekuatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita akidah akhlak kelas 11 baik IPA dan IPS. Materi kita pada minggu kali ini adalah tentang memahami tokoh-tokoh aliran daripada ilmu akhlak. Pertama adalah aliran Khawarij. Khawarij secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti Khawarij itu secara harfiah berarti adalah mereka yang keluar. Aliran Khawarij ini dipergunakan oleh kalangan Islam untuk menyebut sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim atau arbitrase dari kelompok Muawiyah yang dikomandai oleh Amr bin As dalam perang Siffin, dan mereka juga tidak mendukung barisan Muawiyah. Menurut kelompok Khawarij, semua yang telah mengikuti proses tahkim termasuk Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah telah melanggar ketentuan syarak dan dihukumi kafir karena telah melakukan dosa besar. Yang ini tidak berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kejadian tahkim tersebut, kelompok Khawarij mencetuskan pokok pemikirannya bahwa setiap keputusan berada pada kekuasaan Tuhan. Itulah hukma illa lillah. Yang kedua, itu pengertiannya. Yang kedua adalah dasar ajarannya. Kaum Khawarij itu menganggap bahwa nama itu berasal dari kata dasar kharaja yang terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 100 yang merujuk pada seseorang yang keluar dari rumahnya untuk hijrah di jalan Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, kaum Khawarij ini menyebut kelompoknya sebagai syurah yang berasal dari kata yasri atau menjual, yakni menjual diri untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, mereka juga disebut dengan Haruriyah atau yang merujuk pada Harurah, sebuah tempat di pinggiran Sungai Furat dekat kota Rika. Di tempat ini mereka memisahkan diri dari barisan pasukan Ali saat pulang dari perang Siffin. Kelompok ini juga dikenal dengan sebagai kelompok muhakimah atau sebagai kelompok dengan prinsip dasar la hukma illa lillah. Yang ketiga, doktrin ajaran. Secara umum, ajaran-ajaran pokok golongan ini adalah kaum muslimin yang berbuat dosa besar adalah kafir. Berdasarkan ajaran-ajaran pokok tersebut, kemudian aliran Khawarij mengembangkan pokok-pokok doktrin keimanan. Pertama adalah doktrin keimanan mereka, setiap umat Muhammad yang terus-menerus melakukan dosa besar hingga matinya belum melakukan tobat, maka dihukumkan kafir serta kekal dalam neraka. Yang kedua, membolehkan tidak mematuhi aturan-aturan kepala negara bila kepala negara tersebut khianat dan zalim. Yang ketiga adalah ada paham bahwa amal soleh merupakan bagian esensial dari iman. Oleh karena itu, para pelaku dosa besar tidak bisa lagi disebut sebagai seorang muslim, tetapi kafir. Dengan latar belakang watak dan karakter kerasnya, dengan atas nama agama mereka selalu melancarkan jihad atau perang suci kepada pemerintah yang berkuasa dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat adalah keimanan itu tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Namun demikian, karena pada umumnya manusia tidak bisa memecahkan masalahnya, kaum Khawarij mewajibkan semua manusia untuk berpegang kepada keimanan, apakah dalam berpikir maupun dalam segala perbuatannya. Apabila segala tindakannya itu tidak didasarkan pada keimanan, maka konsekuensinya dihukumkan kafir. Kaum Khawarij juga memiliki pemikiran atau doktrin-doktrin dalam bidang sosial yang berorientasi pada teologi. Antara lain adalah seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Lebih anarkis lagi, mereka menganggap seorang muslim bisa menjadi kafir apabila dia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir dengan risiko yang menanggung beban harus dilenyapkan pula. Yang kedua adalah setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Bila tidak, ia wajib diperangi karena dianggap hidup di negara musuh, sedangkan golongan mereka dianggap berada dalam negeri Islam. Yang keempat adalah seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Adanya wa'ad dan wa'id, orang yang baik harus masuk dalam surga, sedangkan orang yang jahat harus masuk neraka. Yang kelima,
amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam, manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Yang selanjutnya adalah Quran adalah makhluk. Yang selanjutnya adalah memalingkan ayat Al-Quran. Dengan doktrin di atas kaum Khawarij mempropagandakan pemikiran-pemikiran politis sebagai berikut. Pertama, mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, sedangkan Utsman dan Ali juga orang-orang ikut dalam perang Unta dipandang telah berdosa. Yang kedua adalah dosa dalam pandangan mereka sama dengan kekufuran. Mereka mengkafirkan setiap pelaku dosa besar apabila ia tidak bertobat. Dari sinilah muncul istilah takfir dalam paham kaum Khawarij. Selanjutnya yang ketiga, khalifah tidak sah kecuali melalui pemilihan bebas di antara kaum muslimin. Oleh karenanya mereka menolak pandangan bahwa khalifah harus dari suku Quraisy. Yang keempat, ketaatan pada khalifah adalah wajib selama berada pada jalan keadilan dan kebaikan. Jika menyimpang, wajib diperangi dan bahkan dibunuhnya. Mereka menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber di antara sumber-sumber hukum Islam. Selanjutnya, khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7, khalifahnya Utsman dianggap telah menyeleweng. Selanjutnya adalah khalifah Ali adalah sah. Tetapi setelah terjadi arbitrasi atau tahkim, ia dianggap telah menyeleweng. Muawiyah dan Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah kafir. Tokoh aliran ini adalah Abdullah bin Wahab ar-Rasyid, Wahab bin Hudair, Mustad bin Sa'ad dan Absar al-Sadi, Qura' bin Maru'ah, Nafi bin al-Azraq dan Abdullah bin Bashir. Selanjutnya adalah ada beberapa sekte, ada dua sekte daripada Khawarij. Yang pertama adalah sekte Al-Azariqah. Nama ini diambil dari Nafi ibnu al-Azraq, pemimpin utamanya. Dalam pandangan teologisnya, Al-Azariqah tidak menggunakan istilah kafir, tetapi menggunakan istilah musyrik atau politeis. Istilah musyrik bagi sekte Al-Azariqah adalah semua orang yang tidak sepaham dengan ajaran mereka, bahkan orang Islam yang tidak ikut hijrah dalam lingkungan mereka dihukumnya musyrik. Karena kemusyrikannya itu, kaum ini membolehkan membunuh anak-anak dan istri yang bukan golongan Al-Azariqah. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya yang kedua, sekte Al-Ibadiyah. Sekte Al-Ibadiyah adalah nama golongan diambil dari Abdullah ibnu Ibad. Jadi pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Azariqah. Adapun paham-pahamnya yang dianggap moderat itu antara lain, orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukan pula musyrik, tapi kafir. Orang Islam demikian boleh mengadakan hubungan perkawinan hukum waris saat mereka diterima, dan membunuh mereka tidak sepaham dihukumkan haram. Yang kedua adalah muslim yang melakukan dosa besar masih dihukumkan muwahhid, mengesahkan Tuhan tetapi bukan mukmin. Dan yang dikatakan kafir bukanlah kafir agama, tetapi kafir akan nikmat. Oleh karenanya orang Islam yang melakukan dosa besar tidak berarti sudah keluar dari Islam. Yang ketiga, harta kekayaan hasil rampasan perang yang boleh diambil hanyalah kuda dan senjata, sedangkan harta kekayaannya seperti emas dan perak harus dikembalikan kepada pemiliknya. Daerah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka masih merupakan daerah tauhid dan tidak boleh diperangi. Sekte ini lebih lembut dibandingkan sekte Al-Azariqah tadi. Namun secara umum, aliran Khawarij merupakan aliran yang sangat keras dalam beragama. Aliran inilah yang ditengarai menjadi cikal bakal terorisme di dunia Islam. Hal ini dikarenakan pemahaman yang kurang komprehensif dan lengkap dalam beragama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kita fokus kepada tentang aliran Khawarij. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.